Kembali kepada Raja. Raja berkata, keraguan akan Ilyas Pasha semakin meningkat. Mehmet pun bertanya, apakah kamu mendengar sesuatu rajaku? Raja menjawab, Ilyas Pasha membawa peti emas dari seseorang tadi malam. Dia tampaknya akan melakukan sesuatu. Dia mungkin memulai persiapan untuk pemberontakan. Başlamış da iyi olabilir. Mufti pun berkata, Rajaku, kita harus mempertimbangkan kekuatan dari Ilyas Pasha yang ada di Anatolia. Dia memiliki banyak prajurit. Dia adalah komandan yang bernilai tinggi. Jika dia dieksekusi karena kecurigaan tanpa pembuktian, maka pemberontakan akan terjadi. Asıl isyan o zaman çıkar. Tavsiyen nedir Müftü Efendi? Raja pun lalu bertanya, apa nasihatmu Mufti Effendi? Mufti menjawab, dia telah datang sejauh ini karena telah dipecat. Jika kamu mengirimkannya jauh dari ibu kota, maka dia akan berhenti tanpa kekerasan atau pertumpahan darah. Yollarsanız huzursuzluğu diner. Setelah mendengar nasihat dari Mufti, Raja juga bertanya pendapat dari para petinggi yang lain. Siz ne diyorsunuz? Mehmet lalu berkata, itu adalah nasihat yang bijak Rajaku. Yang lain pun juga setuju. Efendinin hakkı var. Kembali pada Putri, ia pun sudah bersama Atike. Atike berkata, sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi berbicara pada Silahtar. Aku bertanya-tanya apa yang dia pikirkan, apa yang ada di dalam pikirannya. Putri menjawab, aku berpapasan dengannya di taman. Dia sedang berbicara dengan Esther. Aku tidak tahu apakah dia mencintai Esther, tapi ada percikan api di antara mereka. Seketika, Atike pun berubah menjadi sedih. Putri lalu berkata, aku tidak bermaksud untuk membuatmu bersedih. Sebaliknya, jangan menyerah. Jangan biarkan Silahtar bersama wanita itu. Itulah mengapa aku memberitahukan hal ini padamu. Atike pun mengangguk. Atike lalu berkata, aku tidak akan menyerah pada Silahtar. Cepat atau lambat, aku akan ada di dalam hatinya. Kalbine de ben gireceğim. Di lain sisi, Nari memberitahukan Aise bahwa Putri datang mengunjungi Atike. Aise lalu menarik nafas panjang. O kadar laf yedi. Aise lalu berkata, setelah apa yang ia dengar, dia masih datang kemari. Dia melakukan itu karena dendam. Dia akan membayarnya. Narin pun berkata, Sultana, kamu sudah diperingati oleh Raja. Ini akan berakhir mengerikan untukmu. Hünkârımız bilhassa ikaz etti. Vallahi sonu fena olacak. Di taman istana, Esther dan Abbas sedang menghadap Qasem Sultan. Esther berkata, Pasha telah menunjukkan kemurahan hatinya Sultana. Dia telah memberikan donasi kepada yayasanmu. Bir miktar bağışta bulundular. Qasem pun berkata, terima kasih Abbas Mehmet Pasha. Orang-orang miskin akan sangat senang dan terima kasih padamu. Abbas menjawab, itu adalah kehormatan bagiku Sultana. Aku harap aku akan berguna bagimu Sultana. Qasem pun menjawab, Pasha yang setia dan berpengalaman seperti dirimu harusnya berada di sidang dewan. Aku akan membuatmu menjadi seorang wazir. Ve veziri olmanı sağlayacağım. Ben tekrar... Ketika aku memerintah negara lagi, maka kamu akan menjadi tangan kananku. Maksudku adalah ketika waktunya tiba. Abbas menjawab, kapanpun kamu melihatnya pantas Sultana. Ne zaman münasip görürseniz sultanım. Ester başka bir şey. Qasem bertanya pada Esther, Esther, apakah ada hal lain? Esther menjawab, Ilyas Pasha datang tadi malam. Dia meminta 10.000 koin emas. Aku kira kamu harus mengetahuinya. Qasem pun bertanya, apa yang akan ia lakukan dengan uang sebanyak itu? Esther menjawab, dia tidak mengatakan apapun. Namun aku bertanya, bagaimana kamu akan membayarnya? Kamu bahkan tidak punya jabatan. Ilyas menjawab, meja akan berputar dan aku akan menjadi wazir agung. Dönecek ve ben sadaret makamını alacağım. Edepsizdeki Mendengar hal itu, Qasem pun berkata, beraninya dirinya. Mendengar keterangan Esther,
Abbas pun berkata, "Sultana, aku mengenal Ilyas sebelumnya. Tampak jelas dia tidak menerima apa yang sudah terjadi. Dia akan melangkah lebih jauh. Aku akan mengurusnya jika kamu mau." Qasem menjawab, "Tidak, biarkan aku yang mengurusnya. Kamu pergilah kembali ke Bosnia. Tunggu perintahku." Emredersiniz sultanım. Di sisi lain, sidang dewan telah selesai bersama pejabat tinggi. Kini, Ilyas pun lalu masuk. Hünkârım. İlyas Paşa, Raja bertanya, "Ilyas, kapan kamu akan kembali ke Balıkesir?" Ilyas menjawab, "Jika kamu mengizinkan, aku sangat senang tetap tinggal di ibu kota untuk sementara waktu, Rajaku." Raja menjawab, "Kamu tidak diperbolehkan, Ilyas Pasha. Kamu akan pergi segera, tapi bukan ke Balıkesir, melainkan ke Damaskus, karena aku menunjukmu sebagai gubernur di Damaskus. Selamat." ya seni Şam Beylerbeyim tayin ettim. Hayırlara vesile olsun. Namun reaksi Ilyas, dia hanya diam saja. Ia merasa tidak senang dengan jabatan baru yang ditempatkan sangat jauh dari ibu kota. Eva Paşa, Raja pun lalu menegurnya. "Apa artinya ini, Pasha? Apakah kamu tidak senang dengan keputusanku?" Paşa hünkârım. Ilyas pun menjawab, "Bukan, Rajaku. Sesuai dengan keinginanmu. Maafkan atas rasa takjubku, Rajaku. Tapi itu artinya aku diturunkan dari jabatan. Apakah aku telah bersalah padamu?" Size karşı bir kusurum mu oldu? Raja menjawab, "Sebaliknya, terima kasih karena sudah setia terhadap negara selama ini. Aku telah memberikanmu salah satu provinsi pentingku. Aku membutuhkan seorang pria yang setia sepertimu di Damaskus, sehingga orang Persia tidak akan berani menyerang." Ilyas pun lalu maju mencium kaftan raja. neri meydanı boş bulmasınlar. Vazifemi layıkıyla yerine getir. Ilyas berkata, "Tanpa keraguan, aku akan sangat berguna padamu, Rajaku." Raja menjawab, "Ambil perjalanan segera ke Damaskus. Aku ingin kamu segera memerintah di sana." Şam vilayetinin başına geç. Yüce padişahımızındır. Saat berjalan, Ilyas bertemu dengan Sinan. İlyas Paşam. Hayır olsun. Sinan pun berkata, "Ilyas Pasha, apa yang terjadi? Mengapa Sultan Murad memanggilmu?" Ilyas menjawab, "Raja telah mengangkatku menjadi gubernur di Damaskus. Dia ingin aku pergi segera.